bahkan mungkin sampai pembunuhan atau teknis masalah kaitan terhadap hak-hak mereka pada saat mereka bekerja misalkan. Jam kerjanya melebihi. Sepanjang ada warga negara Indonesia, nah itu harus juga dilindungi. Baik dia prosedur ataupun unprosedural atau memang dia bukan PMI. Kalau berbicara soal penempatan ya atau proses migrasi warga negara Indonesia ke luar negeri ini kan kayak fenomena gunung es. Dia hanya nampak di permukaan itu kecil, tapi sebenarnya itu banyak. Hari ini kan antara Indonesia dengan Arab Saudi perspektifnya beda, Kang. Di sana itu kan perspektifnya masih perbudakan modern, mohon maaf kan seperti itu. Kalau di sini kita itu kan sudah pure, orang kita ke sana itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Sobat RD 9. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast RD 9 yang selalu konsen dalam menyajikan tema-tema tertentu yang memang dianggap krusial dan layak untuk dibahas di podcast RD 9. Tentu di sini menyajikan ruang edukasi dan diskusi yang berbasis kepada intelektual. Hari ini juga alhamdulillah RD 9 juga sudah kedatangan narasumber yaitu Mas Hero. Terima kasih Mas Hero sudah hadir, menyempatkan waktu untuk bisa hadir di RD 9. Semoga apa yang Mas Hero punya hari ini terkait dengan pembahasan hari ini itu bisa menjadi pengetahuan untuk Sobat RD 9 khususnya dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan TKI atau pekerja migran Indonesia. Kebetulan Mas Hero ini beliau sebagai penasehat Pusat Bantuan Hukum BPC Pradi Indramayu, kemudian juga beliau profesinya sebagai advokat yang hari ini juga kelihatannya masih konsen, masih istiqomah dalam melaksanakan profesinya. Ya kan, terima kasih Mas Hero sudah hadir. Sama-sama ke RD 9. Sehat Mas Hero? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa? Lagi nanganin apa? Biasa Kang. Hari ini masih menangani perkara-perkara baik itu pro bono maupun perkara yang ada di kantor hukum sendiri. Oh, alhamdulillah ya, berarti semuanya seimbang ya. Seimbang. Antara penanganan yang kantor hukum yang bersifat komersil ya kan, dan yang tidak bersifat komersil yang semuanya ditangani secara cuma-cuma ya. Iya. Berarti penanganan perkara secara cuma-cuma juga dilakukan di PBH Pradi. PBH Pradi Kang. PBH Pradi. Ya langsung saja kita akan mulai diskusi kita hari ini terkait dengan ke TKI-an atau pekerja migran Indonesia. Kita tahu bahwa persoalan terkait dengan TKI atau pekerja migran Indonesia ini sangat kompleks sekali. Bahkan per hari ini juga data terakhir di beberapa bulan terakhir juga persoalan itu selalu ada dan muncul, dari mulai persoalan terkait dengan persoalan penganiayaan, pelecehan, bahkan sampai dengan ada pembunuhan. Ini tentu kan menjadi ironis buat kita. Karena di satu sisi mereka dinyatakan sebagai pahlawan devisa, tapi kemudian penanganan persoalan sampai dengan hari ini juga sepertinya ditangani juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal ya Mas Hero ya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke situ ya kan, barangkali Mas Hero bisa memberikan penjelasan singkat terkait dengan historis dari mulai proses adanya TKI kemudian berubah status kemudian menjadi pekerja migran Indonesia. Silakan Mas Hero. Terima kasih Kang. Jadi ini yang mau saya sampaikan bahwa terkait historis ini yang hari ini kita bicarakan adalah proses migrasi. Migrasi ini kan perpindahan warga negara dari satu negara ke negara yang lain. Nah, proses migrasi ini sebenarnya berlangsung sebelum kemudian ada negara Indonesia. Jadi berarti zaman Belanda sudah ada migrasi. Katakanlah ada warga Indonesia, katakanlah masyarakat Jawa yang ke Suriname. Walaupun kemudian tanda kutip itu prosesnya adalah proses kolonialisme. Nah, di situ sudah ada kemudian perpindahan yang memang di sini yang namanya berpindah itu kan hak orang, hak warga negara untuk bergeser atau berpindah untuk mencari penghidupan yang layak. Jadi secara sederhananya bahwa proses migrasi itu jauh sebelum kemudian ada Indonesia. Sejak zaman kerajaan pun sebenarnya proses migrasi itu ada.
Jadi pasca kemudian Majapahit menaklukkan beberapa wilayah di negara ASEAN hari ini, itu kan sudah ada proses migrasi ke sana, perpindahan. Entah perpindahan itu dimaksud untuk menaklukkan sebuah wilayah atau apa, tapi di situ ada proses migrasi, ada proses perpindahan. Nah, di zaman kemudian katakanlah dekade 90-an ini, ketika urbanisasi di negara kita ini sudah tidak memungkinkan, katakanlah dari misalnya Indramayu ke Jakarta, Indramayu ke Surabaya, Bandung dan sebagainya, daerah-daerah tersebut kemudian sudah tidak bisa menampung lagi katakanlah proses urbanisasi itu, maka kemudian itu menjadi geser, menjadi proses migrasi dari Indonesia misalnya ke Malaysia, dari Indonesia ke Brunei, dari Indonesia kemudian katakanlah ke Timur Tengah dan sebagainya lah, negara-negara yang mana kemudian itu menjadi tujuan mereka bekerja. Jadi katakanlah proses migrasi yang ada di Indonesia ini kemudian menjadikan itu ditangkap sebuah komoditi oleh berbagai pihak. Nah, negara kita Indonesia baru mengatur proses tentang penempatan TKI itu pada tahun 2002, di mana kemudian payung hukum yang ada pada saat itu adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 104A. Itu hanya sifatnya Keputusan Menteri, belum pada level undang-undang. Belum. 2022 itu baru, karena beberapa desakan yang katakanlah pada saat proses itu kemudian tidak dibarengi dengan kesiapan negara untuk memayungi, memproteksi warga negaranya bermigrasi. Nah, kemudian setelah itu dekade 2002 menginjak 2004 itu muncullah yang namanya baru Undang-Undang 34 2004. 39 2004 itu tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, jadi kemudian di undang-undang itu katakanlah ada muncul badan namanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI itu lahir dari amanat undang-undang. Namun prakteknya undang-undang itu juga masih dirasakan. Tapi Permendagrinya tadi masih dipergunakan. Kepmennya sudah selesai. Undang-undang nomor 2004 ya, itu sudah selesai. Tahun 2004 itu ya. 2004 itu Kepmennya sudah tidak dipergunakan lagi. Namun Undang-Undang 39 2004 juga implementasi di lapangannya masih banyak kekurangan. Contohnya apa kekurangan? Katakanlah di situ dominan penempatan itu diserahkan kepada swasta. Problemnya di situ. Jadi urusan penempatan itu diserahkan pada PJTKI. Pada saat itu namanya PJTKI kemudian berubah menjadi PPTKIS. Jadi PJTK ini adalah swasta, perusahaan yang kemudian diberikan kewenangan oleh negara, oleh undang-undang menempatkan katakanlah calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan katakanlah negara yang bekerjasama dengan PJTKI itu. Biasanya kualifikasi kerjasama negara yang nanti akan ditempatkan TKI itu apa sih, Mas Hero? Misalkan di situ sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana pekerja dari luar negaranya masuk ke situ. Tidak ada seperti itu, Kang. Jadi artinya di situ kemudian diserahkan pada pasar. Berarti bebas kita mau mengirim kemana saja. Bebas. Tenaga kerja itu dibebaskan tanpa ada persyaratan tertentu sebuah negara untuk menjamin tadi hak asasi manusia mereka yang bekerja dan lain sebagainya. Di beberapa negara yang memang sudah menganut atau mengadopsi hukum ketenagakerjaan yang bagus, katakanlah satu contohnya Hong Kong atau Taiwan ya, Asia Pasifik itu mereka di dalam negaranya juga sudah menjamin tentang perlindungan. Nah, tapi di beberapa negara penempatan yang lain itu tidak ada, sehingga bagi negara yang belum membuat satu aturan yang melindungi tenaga kerja asing di negaranya, ini berpotensi banyak masalah. Contoh Timur Tengah itu menjadi persoalan yang kompleks penempatan tenaga kerja Indonesia ke sana. Karena memang di sana tidak ada payung hukum. Tidak ada payung hukum itu. Jadi kemudian PJTKI di sini dengan agensi di sana itu menggunakan katakanlah proses penempatan ini sebagai faktor perdagangan komoditi. Nah, di situ kemudian ketika
objek komoditi ini adalah manusia, tetap ini tidak memanusiakan. Karena ada proses penampungan, ada proses seleksi, kemudian di sana juga user pengguna itu juga tidak jelas. Bagaimana kemudian majikan lah atau pengguna, karena ini kan kalau yang di negara-negara tadi yang saya sebutkan itu juga kebanyakan adalah pekerja di sektor informal, ya domestik. Jadi di situ kemudian muncul problem masalah terkait tentang tenaga kerja ini, terutama kekerasan. Di situ muncul ada kekerasan fisik, seksual, kekerasan ekonomi dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian katakanlah kisaran 2012 itu ada moratorium di negara-negara. Ya, kisaran segitulah saya lupa, tapi di tahun itu kemudian pemerintah kita menghentikan sementara pengiriman ke Timur Tengah untuk sektor domestik. Untuk pekerja rumah tangga. Karena tadi dari pihak Timur Tengah itu belum memfasilitasi payung hukum supaya ada jaminan keamanan kepastian hukum. Betul. Dari orang kita yang bekerja di sana. Betul. Makanya kemudian para penggiat pekerja migran ini dengan banyaknya kasus, walaupun kemudian ada Undang-Undang 39 2004 itu mendorong lahirnya Undang-Undang 21 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. TPPO itu 2027 itu didesak untuk kemudian mengantisipasi kelemahan dari Undang-Undang 39 2004 itu. Oh, jadi dia tersendiri konstruksinya tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang di 2004 itu. Betul, karena di situ kemudian walaupun adanya Undang-Undang 39 2004 itu masih banyak katakanlah TKI yang tereksploitasi, TKI yang diperdagangkan. Berarti dijuntokan ke situ. Di situ. Nah, untuk supaya bagaimana ada pola perlindungan baik kemudian di dalam negeri juga kemudian bisa menjangkau ke sana. Namun sayangnya negara-negara penempatan tadi itu juga belum meratifikasi konvensi PBB itu. Ya, itu persoalan. Kemudian Indonesia juga dengan lahirnya Undang-Undang 21 2007 itu juga tetap para pegiat mendorong lahirnya undang-undang tentang hak asasi manusia 399 itu. Itu. Jadi itu yang kemudian dilakukan para pegiat tenaga kerja Indonesia atau pegiat PMI ini untuk bagaimana memastikan ada upaya perlindungan mulai dari keluar rumah sampai nanti balik lagi ke rumah. Gitu, mendorong itu. Sampai terakhir di 2017 itu lebih spesifik lagi bahwasanya adanya Undang-Undang 18 2017 itu sudah sangat terang kemudian mengatur bagaimana undang-undang itu melindungi bukan hanya pekerja migran tapi juga keluarganya. Jadi Undang-Undang 18 2017 itu clear, kemudian katakanlah saya boleh katakan bahwa itu mengatur secara khusus perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Jadi di situ bukan lagi penempatan bicaranya, tapi sudah perlindungan pure gitu. Maka BNP 2 TKI berubah menjadi badan perlindungan, bukan badan penempatan. Gitu. Nah, untuk tadi beberapa produk hukum juga sepertinya kan diupdate oleh negara kan, terkait dengan sesuai dengan kebutuhan fenomena atau dinamika yang dihadapi oleh pekerja migran kita yang ada di beberapa negara. Misalkan tadi yang memang sebenarnya sudah ada aturan hukumnya sih sebenarnya harusnya relatif lebih aman ya. Seperti tadi Hong Kong, misalkan Taiwan. Nah, ini yang daerah-daerah yang memang belum ada, ya kan, ini yang kemudian kita juga sebenarnya kerepotan. Ya kan, untuk bisa melakukan pembelaan ya kan, terhadap mereka tenaga kerja yang bertujuan ke sana lah. Ya kan. Nah, sebenarnya di terakhir saja kita bicara seperti tadi disampaikan oleh Mas Hero di Undang-Undang tahun 2017 nomor 18 itu, implementasinya bagaimana undang-undang tersebut? Apakah sudah maksimal atau belum maksimal? Dalam rangka tadi misalkan fokusnya tidak hanya bicara penempatan tapi sudah bicara perlindungan. Apa sih yang sebenarnya dilindungi dalam perspektif undang-undang itu, dan jangkauan perlindungannya itu sudah sampai mana? Apakah dari mulai sebelum mereka berangkat atau pada saat mereka bekerja sampai tadi mereka pulang ke rumah, ya kan, kualifikasi perlindungannya yang diberikan oleh negara tuh apa terhadap mereka tenaga kerja yang berangkat? Ya, jadi di sini di Undang-Undang 18 2017 itu ada 3
katakanlah 3 fase atau 3 tahap yang diberikan negara untuk melindungi para pekerja migran. Mulai dari calon pekerja migran, ini pra penempatan lah, saya katakan pra penempatan, kemudian di negara penempatan, kemudian pasca penempatan, jadi setelah pulang kembali. Nah, di pra ini kemudian bagaimana perlindungan itu dimulai dari perlindungan terkait administrasi, dokumen-dokumen, data-data. Ini kan kalau dulu-dulu itu kan banyak yang dipalsukan, banyak yang kemudian calon pekerja migran ini masuk dalam jeratan hutang, masuk kemudian ke dalam banyak tipu-tipu lah oleh maklar itu. Jadi nah kalau ini kan semua sudah diverifikasi. Katakanlah kita bicara di Indramayu ada layanan terpadu satu pintu, satu atap ya, LTSA. Ini kan bagaimana kemudian secara pelayanan itu berada di dalam satu gedung. Imigrasi, kepolisian sudah terintegrasi lah. Jadi artinya itu minim katakanlah proses-proses yang tadi terjadi ya, kayak pemalsuan dokumen, proses informal dan sebagainya. Betul. Sudah dibuat satu atap, betul. Nah, nanti keluarnya adalah namanya rekomendasi daerah gitu. Ada rekomendasi daerah gitu, bahwa ketika si calon pekerja migran ini akan mengurus segala dokumennya, di situ ada peran perusahaan yang secara ini perusahaan juga divalidasi, diverifikasi secara betul, bagaimana dia memberikan pendidikan, bagaimana dia melatih calon pekerja migran ini sesuai dengan SOP dari badan nasional itu, badan perlindungan itu. Nah, di situ kemudian semuanya terintegrasi. Jadi itu mengurangi, meminimalis bagaimana adanya praktek-praktek yang tadi disebutkan di dalam persoalan-persoalan pra penempatan itu. Nah, jadi di situ juga disiapkan bagaimana perlindungan secara asuransi. Ada BPJS Ketenagakerjaan, di situ ada BPJS Kesehatan yang terintegrasi oleh layanan terpadu itu. Jadi di situ didaftarkan, semua didaftarkan di situ. Bisa diakses di situ. Barangkali nanti ada masalah atau ada kejadian apa, nanti itu bisa diklaim di BPJS itu. Jadi itu khusus untuk TKI, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah sudah menyiapkan semuanya di kalau Indramayu layanan terpadu satu atap itu. Gitu. Nah, tadi untuk beberapa 3 fase itu kan ada fase pra atau sebelum berangkat terkait dengan dokumen administrasi mungkin sifatnya. Kemudian setelah berangkat berarti kan posisinya para TKI ini berada di negara yang memang dituju untuk bekerja di sana dan pulang. Nah, itu untuk lembaganya yang bertanggung jawab dalam setiap fase itu lembaganya, misalkan ada lembaga dari pemerintah, nama institusinya apa ya kan, atau termasuk juga pihak swasta karena juga kan melibatkan swasta kan dalam hal ini untuk bisa berangkat ke sana, itu lembaganya apa aja tuh Mas Arad? Ya, jadi yang bertanggung jawab termasuk kalau ada persoalan tadi muncul. Betul. Nah, jadi ketika di Undang-Undang 18 2017 ini untuk proses penempatan itu dibagi dua. Dibagi dua itu swasta masih ada peran di situ untuk penempatan. Kemudian ada pemerintah, tapi pemerintah ini negara-negara khusus yang memang sudah ada kerjasama. Jadi sifatnya adalah government to government. Contoh kayak Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini penempatannya ini tidak melalui swasta, tapi langsung pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Jadi yang bekerja sama bilateral. Ya, itu. Nah, sifatnya itu adalah government to government. Jadi itu untuk Korea Selatan itu tidak diserahkan pada swasta. Tapi pemerintah. Nah, ada juga Jepang ada yang government to government, ada yang kemudian P2P, privat to privat. Artinya ada perusahaan dan di sana ada agensi. Pribadi itu secara personal tanpa melibatkan government, mereka bisa betul ke sana, tapi melalui swasta. Dan ada juga yang di dalam Undang-Undang 18 2017 itu ada yang namanya
pekerja migran mandiri, Jen. Jadi dia tidak masuk ke dalam perusahaan, dia tidak masuk juga di dalam kerangka government to government. Tapi dia berangkat sendiri. Sendiri atas permintaan atas di sana. Permintaan negara yang dituju Ya, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja. Ya, contoh misalnya di sini pabrik misalnya Yamaha, misal ini Yamaha. Nah, ketika Yamaha yang di Jepang ini membutuhkan, ini bisa langsung dia kirim ke sana. Jadi itu mandiri. Itu yang mandiri. Artinya dia tidak masuk dalam kerangka perusahaan swasta yang khusus untuk menempatkan tenaga kerja, tapi dia ada perusahaan sendiri atau ada katakanlah dia pribadi sendiri yang dibutuhkan di negara sana. Nah, ini tadi kan ada model yang berbeda-beda. Betul. Ada government, pemerintah sama pemerintah. Ada juga swasta dengan swasta, berikut juga swasta dengan pemerintah. Ada juga berangkat secara mandiri. Betul. Nah, kaitan terhadap tadi payung hukum yang melindungi di Undang-Undang Nomor 17, Nomor 18 itu, ya kan, apakah bisa menjangkau model yang 3 model itu tadi? Atau misalkan kalau kita melihat sebenarnya mana yang lebih terlindungi sebenarnya, apakah yang level government to government, ataukah yang level swasta, ya kan, atau yang level tadi misalkan yang mandiri, misalkan. Bagaimana memberikan kesetaraan, keadilan, perlakuan terhadap penerapan tadi, implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 18 itu. Sedangkan ini aja modelnya sudah beda-beda untuk mereka bisa mendapatkan kepastian hukum yang sama, yang adil. Nah, itu bagaimana undang-undang itu menjangkau itu, pengimplementasiannya itu. Jadi artinya kalau misalkan kalau di sana ternyata ada persoalan, misalkan TKI atau PMI yang berangkat ke sana ada persoalan misalkan penganiayaan atau pelecehan seksual atau bahkan mungkin sampai pembunuhan atau teknis masalah kaitan terhadap hak-hak mereka pada saat mereka bekerja, misalkan jam kerjanya melebihi, misalkan kemudian juga ada persoalan mungkin hari liburnya juga tidak diperoleh atau upah disuruh kerja tapi upahnya tidak dibayarkan. Nah, perlakuan tersebut, jangkauan hukumnya nih untuk bisa melindunginya tuh sampai sejauh mana? Dan kemana kalau ada hal-hal yang demikian mereka harus mengadu? Betul. Nah, artinya kan bicara Undang-Undang 18 2017 ini kan memang berlaku hanya di negara kita, karena memang itu undang-undang kita. Namun ketika terjadi permasalahan di sana, ini kan pemerintah kita, terutama yang government to government, kayak contoh Indonesia dengan Korea Selatan ini sudah SOP-nya sudah sangat baik sekali, sudah sangat, saya kira kalau mendekati sempurna mungkin belum, tapi setidaknya itu menjadi katakanlah perlindungan yang optimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita terhadap pekerja migrannya. Nah, artinya di situ sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih menilai bahwa harusnya ini dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah. Itu government to government ini adalah katakanlah pola perlindungan yang maksimal. Karena apa? Karena masing-masing sama negara sini kemudian menyiapkan, negara penerima juga kemudian memantau. Artinya kan clear bahwa hari ini negara hadir dan regulasinya juga harus komprehensif. Betul. Dan artinya di sini ketika government to government itu cenderung kemudian lebih tidak memandang profit, lain dengan swasta. Katakanlah kalau PPT KIS atau perusahaan penempatan tenaga kerja itu kan dia juga artinya kan dia mengharap profit, ada keuntungan. Jadi bagaimana kemudian TKI ini dikemas semaksimal mungkin apa dan sebagainya, tapi tetap saja kalau kemudian ujungnya adalah keuntungan, ya sepertinya itu juga kurang memanusiakan. Kalau negara sama negara tadi yang memberangkatkan itu nama lembaganya apa? Institusi negaranya tuh. Kalau dia kerja sama di sini kalau di Indonesia ya BP2MI. BP2MI itu gitu. Nah, di sini di tingkat kabupatennya Dinas Tenaga Kerja. Betul. Untuk yang swasta itu berarti kan mereka juga harus teregistrasi. Betul. Kan harus teregistrasi, artinya datanya ada. Ya kan memang kualifikasinya bisa mereka mengirim tenaga kerja. Artinya pemerintah juga walaupun membuka ruang buat sektor swasta memberangkatkan, tapi juga pemerintah juga punya screening aturan yang ketat juga untuk mereka ini bisa memberangkatkan. Karena biar bagaimanapun juga pertanggungjawaban negara ini akhirnya juga
tidak hanya bicara dalam konteks tadi sih, pada saat mereka bekerja, sebelum mereka bekerja juga kalau mereka melalui jalur swasta juga harus dipastikan juga bahwa aman. Dokumennya juga, administrasinya juga harus clear. Nah, kalau yang perorangan ini dia nanti masuknya kemana? Apakah tadi melalui lembaga yang swasta atau BP2MI, atau dia bisa saya bisa berangkat sendiri nih ke sana nih, ya kan, yang sepanjang mandiri. yang mandiri, sepanjang memang ternyata dicek ada kebutuhan misalkan untuk penangkapan ikan atau kebutuhan untuk wilayah para wisata, akhirnya dia berangkat. Nah, itu gimana kalau yang mandiri nih? Yang mandiri juga tetap harus melalui katakanlah kalau di Indramayu ini tadi lembaga layanan terpadu satu atap itu, tapi dia harus juga membawa dokumen permintaan dari sana, dari negara penempatan. Jadi ketika akan mengurus dokumen-dokumen termasuk medical check up, apa-apa dia juga harus siapkan sendiri, tapi harus didasari dari permintaan dari sana. Permintaannya job order lah, katakan job order dari pengguna di negara itu apa gitu. Jadi misalnya dari sana sudah ada permintaan, baru dikirim di sini permintaannya. Nah, dari sini calon pekerja migran itu mengurus segala dokumennya, mengurus segala keperluannya dari mulai kesehatan, medical check up sampai dengan validasi KTP, paspor dan sebagainya juga sama prosesnya. Cuma mungkin kalau yang mandiri ini dari sisi pembiayaan mungkin sendiri jauh lebih murah lah dibandingkan kalau dia melibatkan jasa atau pihak swasta. Nah, ini juga yang belum ke-cover di Undang-Undang 18 2017 itu adalah termasuk pekerja migran mandiri itu ABK. Anak buah kapal. Ya, anak buah kapal ini kadang-kadang kan katakanlah dari Indramayu dia butuh untuk mancing di Peru atau di Argentina gitu. Itu kadang-kadang dia tidak melalui mekanisme yang tadi. Nah, berarti statusnya kalau begitu ilegal. Unprosedural dalam katakanlah Undang-Undang 18 2017 itu. Nah, gimana tuh nasibnya tuh mereka yang berangkat tanpa melalui proses mekanisme yang diatur sama negara, mereka berangkat. Nah, itu gimana? Perlindungan negara, bisa tidak negara melindungi mereka yang berproses tanpa mengindahkan apa yang sudah diatur oleh negara? Betul. Jadi ketika kita bicara prosedural dan unprosedural, katakanlah yang kayak ABK tadi, yang dia berangkat misalnya satu kapal, tapi itu digunakan misalnya oleh perusahaan asing untuk bekerja. Yang pernah saya temui itu adalah dia warga Indramayu, dia bekerja untuk perusahaan Cina, tapi dia mencari ikan di Venezuela, Argentina, Peru dan sebagainya di negara Amerika Latin, Mas. Nah, di situ kemudian pola perlindungannya kalau tidak terdata atau terdeteksi, ya kecil kemungkinan untuk bisa dilindungi. Tapi sepanjang kemudian dia melaporkan kepada kedutaan, atase atau konsulat jenderal, itu bisa dilindungi. Karena memang kita ada undang-undang tentang hubungan luar negeri. Ya, di situ kemudian setiap atase, kedutaan atau konsulat jenderal kita yang ada di negara-negara sana, sepanjang ada warga negara Indonesia, nah itu harus juga dilindungi. Baik dia prosedur ataupun unprosedural atau memang dia bukan PMI misalnya. Ya kan. Nah, artinya itu kewenangan-kewenangan perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya kan tidak hanya eksplisit pekerja migran, tapi seluruh warga negara Indonesia seyogianya harus bisa dilindungi oleh atase atau kedutaan atau konsulat jenderal kita yang ada di sana. Gitu. Jadi memang untuk jangkauan undang-undang yang baru ini terkait dengan PMI ini yang nomor 18 ini tahun 2007 ini sebenarnya sih sudah komprehensif ya Mas. Sudah. Bisa memberikan perlindungan. Tinggal bagaimana proses pelaksanaannya. Kadang juga kita tahu operasionalisasinya, pengimplementasiannya ini ya kan. Misalkan kita harus koordinasi sama KBRI atau KJRI, tapi kan kadang juga tidak mudah, ya kan, misalkan ada birokrasi sehingga membuat mereka juga dalam mendapatkan keadilan juga kemudian terhambat, apalagi yang sifatnya di negara luar ya kan, di negara sendiri juga kadang bab yang terkait dengan birokrasi ini kadang memang juga membuat kadang hak orang itu terlanggar atau lama lah bisa tersampaikannya, bisa terselesaikannya. Nah, kemudian terkait dengan dari di Indonesia nih, sebenarnya untuk pengiriman tenaga kerja atau TKI atau PMI itu paling banyak di daerah mana, Mas Ero? Kalau secara kuantiti sebenarnya kan
untuk Dan yang paling banyak Oh. itu sebenarnya yang dihadapi persoalannya itu di laki-laki atau di perempuan tuh. Ya, ya. Jadi kan gini, Pak, kalau berbicara soal penempatan ya atau proses migrasi warga negara Indonesia ke luar negeri ini kan kayak fenomena gunung es. Dia hanya nampak di permukaan itu kecil, tapi sebenarnya itu banyak. Jadi kenapa saya bisa katakan itu? Karena tadi ada yang dia melalui mekanisme Ya, betul. prosedural, ada yang tidak prosedural. Katakanlah dengan moratorium hari ini, penghentian sementara pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah untuk wilayah domestik, ini menjadi problem karena sebenarnya itu yang warga katakanlah kita bicara Indramayu lah, warga Indramayu yang berangkat ke Timur Tengah itu tiap katakanlah bulan, tiap tahun itu Padahal banyak. moratoriumnya masih belum dicabut. Tapi yang berangkat masih betul. Ya, ke sana. Saya bingung kok mereka bisa berangkat ke sana ya. Padahal ada moratorium, sedangkan kan mereka harus melewati, misalkan imigrasi, mereka harus naik pesawat, ya kan, atau naik kapal, misalkan ya kan ada mekanisme yang harus ditempuh juga tuh, ya kan, dia harus ke imigrasi, misalkan dia juga harus punya visa untuk dia bisa mau ngapain di sana. Artinya kan sebenarnya itu bisa terdeteksi di awal sebenarnya. Mereka juga nggak bisa sekonyong-konyong misalkan berangkat datang ke sana. Kok bisa kendor begitu, kenapa tuh sehingga mereka bisa tembus? Karena kan gini, sebelum saya bicara ke situ, ini kan ada faktor ya. Kenapa sih orang Indonesia bermigrasi ke luar negeri? Pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong itu dari kita di internal. Itu ada terutama faktor ekonomi, kemiskinan, kemudian SDM, katakanlah banyak faktor lah. Yang nekat lah ya kan itu yang mendorong. Tapi tidak hanya faktor pendorong sebenarnya, ada faktor internal, faktor eksternal, faktor penarik. Penarik itu dari negara-negara yang penempatan. Contohlah kenapa kemudian hari ini banyak orang yang masih mau ke Arab Saudi, karena ada faktor penarik dari sisi agama. Ya, saya sebenarnya di sini katakanlah saya misalnya calon pekerja migran, saya nggak tertarik ke Hong Kong, saya nggak tertarik ke Taiwan gitu, karena saya tertarik untuk ke Arab, bisa sekalian ibadah yang kan muslim, itu salah satu faktor penariknya. Dan juga mungkin ada rekannya yang sudah berangkat ke sana di sana, kemudian dia cerita, kemudian menimbulkan ketertarikan. Gitu. Ada juga memang faktor dari pengalaman. Artinya mereka berangkat nih sebenarnya nggak kosongan banget, artinya mereka juga dibantu sama kawannya atau keluarga yang sudah ada di sana. Gitu. Atau rekannya yang di sana. Jadi bicara kuantiti itu memang banyaknya perempuan. Karena karena segmen atau pasar dan tadi segmentasinya non formal, ya artinya wilayah domestik lah, pekerja rumah tangga. Katakanlah di Taiwan atau Hong Kong pun itu juga perempuan yang banyak. Ya untuk sektor laki-laki masih kurang. Lain cerita dengan Korea misalnya. Kalau Korea itu dominan masih berimbang ya. Kalau Korea, Jepang itu masih berimbang ya untuk secara gender. Itu laki-laki dan perempuan juga hampir sama, tapi di beberapa wilayah penempatan, katakanlah Timur Tengah itu sudah katakan 80-90% dominasi gender perempuan di sana itu. Jadi bukan kemudian laki-laki tidak katakanlah familiar, tapi pasar yang menghendaki. Nah, untuk mengurangi jumlah tadi, satu sisi moratoriumnya belum dicabut, tapi persentase keberangkatannya masih sama atau mungkin bahkan ada peningkatan. Nah, untuk mengurangi itu bagaimana tuh solusinya tuh? Ya, artinya kan apa yang harus dilakukan oleh negara? Karena negara dengan infrastruktur yang mereka punya, saya pikir nggak mungkin tidak terdeteksi. Tinggal bagaimana konsen negara saja sebenarnya untuk bisa tadi mengurangi potensi yang berangkat secara ilegal. Karena biar bagaimanapun tadi mau ilegal atau tidak ilegal, ketika dia dihadapkan dengan persoalan di negara dia di luar negara Indonesia, dia juga tetap bangsa Indonesia kan begitu. Makanya juga negara juga kemudian punya peran untuk bisa melindungi mereka yang ada di luar walaupun statusnya ilegal tadi. Nah, kira-kira apa tuh? Solusi untuk bisa mengurangi mereka yang bekerja secara ilegal. Jadi sebenarnya kan gini, kalau membendung arus migrasi kayaknya nggak bisa. Negara tidak akan mampu dalam hal ini membendung arus migrasi. Karena bagaimanapun ketika katakanlah banyak
teman-teman pegiat pekerja migran tuh ngomong kalau negara kita menyediakan gaji sekian di Indonesia, lapangan pekerjaan banyak, tetap saja orang itu akan bergeser, akan berpindah. Karena itu ada gula, ada semut lah. Ya. Karena itu apa ya, sifat alamiah manusia untuk berpindah, untuk bergeser, untuk mencari sesuatu. Katakanlah banyak yang pegiat pekerja migran itu yang ngomong bahwa ini faktor ekonomi, ini faktor ini. Coba pemerintah kita membuat lapangan pekerjaan yang banyak, gaji yang tinggi, tapi menurut saya pribadi itu juga tidak mengurangi angka orang berangkat ke luar negeri. Karena ada faktor-faktor yang lain yang tadi saya juga sebutkan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi negara-negara sana itu juga menjadi daya magnet, daya tarik bagi warga negara Indonesia untuk pergi ke sana. Satu contoh teman saya yang beberapa kali bolak-balik ke katakanlah Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, itu tertarik karena di sana menjadi warga atau penduduk sana itu merasa kayak sesuatunya rapi, aturannya tertata gitu. Orang nggak sembarangan begini, beda dengan Indonesia. Katakanlah ada teman saya juga yang tapi ya mungkin itu untuk segmentasinya tadi misalkan yang punya keahlian khusus, misalkan tidak disegmentasi yang tadi misalkan domestik, yang apa non formal misalkan ya. Kalau itu sih saya pikir juga menjadi kebanggaan juga buat negara sebenarnya ketika ada ya kan warga negara kita, orang Indonesia yang dikirim ke luar negeri dengan keahlian khusus, dengan skill tertentu misalkan kan ada bargaining juga. Beda halnya misalkan kaitannya tadi udah berangkatnya misalkan ilegal ya pasti kan juga di sana penerimaannya juga nggak mungkin di korporasi karena pasti persyaratannya juga nggak akan bisa terpenuhi itu. Makanya ngambilnya segmentasi yang informal. Jadi menurut Mas Hero ini terkait dengan adanya buruh migran atau tenaga kerja Indonesia ini menjadi suatu kebanggaan atau sebaliknya? Atau apa sih koreksi pemerintah terhadap apa semakin meningkatnya keinginan masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri? Di satu sisi kan tadi sebenarnya jangan sampai kelemahan negara katakanlah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, upah lain yang layak beserta fasilitas yang lain, ya kan itu dianggap tidak bisa terfasilitasi oleh warga negara, akhirnya warga negara berpikir untuk bekerja ke luar negeri. Ya, kalau menurut saya sih gini Kang, sebenarnya tadi ketika orang berpindah, ketika orang kemudian bermigrasi, ini yang harus dilakukan negara adalah bagaimana melindungi. Itu yang harus dilakukan. Bukan kemudian mencari formula atau mencari kemudian posisi tawar agar orang tidak bekerja ke luar negeri. Ini kalau saya boleh katakan bahwa itu ambigu sebenarnya. Jadi satu sisi tidak dibatasi untuk kemudian negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan. Nah, katakanlah ketika moratorium sebenarnya, kenapa sih moratorium itu dilakukan oleh pemerintah kita? Karena memang banyak masalah. Nah, moratorium itu bukan salah satu katakanlah solusi untuk menghentikan atau mencari ini. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian ada posisi tawar dari pemerintah Indonesia misalnya dengan kerajaan Arab Saudi. Ya kan. Nah, persoalannya karena banyaknya kasus yang terjadi pada pekerja migran kita ini karena ada di wilayah domestik, ada di wilayah rumah yang tidak kemudian itu terpantau, itu kemudian terlindungi oleh pemerintah kita dalam hal ini KBRI. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian negara kita Indonesia ini mengajukan posisi tawar terhadap katakanlah kerajaan Saudi Arabia supaya jam kerjanya terkontrol, iya kan, hak liburnya ada, kemudian upahnya juga yang layak, katakanlah hal-hal yang lain yang menyangkut ketenaga kerjaannya diatur, perspektifnya harus disamakan. Hari ini kan antara Indonesia dengan Arab Saudi perspektifnya beda, Kang. Di sana itu kan perspektifnya masih perbudakan modern, mohon maaf kan seperti itu. Kalau di sini kita itu kan sudah pure, orang kita ke sana itu bekerja, tapi orang sana menganggap bahwa pekerja rumah tangga itu pada wilayah domestik itu adalah masih dianggap sebagai budak karena dibeli, kan gitu. Nah, ini mindset yang kemudian harus diluruskan, harus disamakan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi. Misalnya kita harus punya shelter. Pekerja migran itu tidak pure 24 jam di rumah majikan, tapi bagaimana kemudian ada shelter di situ yang kemudian dikontrol. Contoh itu sudah dilakukan oleh negara Filipina di Arab Saudi. Mereka PRT-nya tidak satu rumah dengan majikan, tapi
pagi diantarkan, Oh. sore diambil. Ada tempat sendiri lah, Tersendiri, mes atau mes gitu. rusun lah Rusun kalau di kita gitu, ya, difasilitasi. Jadi fasilitasi mereka itu. berangkat tuh tidak Ya, berangkat kerja dari tempat Ya. dia tinggal, tidak Ya. tinggal di tempat majikan. bekerja, Betul, karena betul. resiko juga Ya, akan ada gitu. potensi kekerasan atau pelecehan Ya. kalau mereka tinggal di situ. Betul, termasuk ketika ada masalah itu kan misalnya sore pulang nih. Ya lebih mudah memang ngontrolnya. Iya, ngontrolnya gitu. Termasuk seperti KBRI itu. atau KJRI itu lebih Ya, enak kayaknya betul, ngontrolnya itu kalau betul. mereka difasilitasi tempat tinggal di luar tempat tinggal mereka Ya, bekerja. iya gitu. Jadi ada katakanlah ketika Dan kalau kunjungan juga enak mungkin, betul, ya kan, dari betul, KBRI atau KJRI betul, melakukan pengecekan ya, data, ya ya, kan, terus diskusi sama mereka. ada masalah tidak dan Ada. sebagainya. Kalau ada masalah advokasinya juga jelas. Oh, si A ini majikannya ini ada di daerah ini, kan terkontrol gitu Mas. Tapi kalau hari ini kan enggak. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di sana ini mendapat masalah tidak, karena itu kan tertutup sifatnya. Jadi jangankan KBRI, pemerintah Arab Saudi juga tidak bisa ngontrol. Ada wilayah privat yang benar-benar dilindungi oleh katakanlah pemerintah Arab Saudi terhadap warganya. Di situ. Nah, dampak negatifnya apa sih yang dilihat oleh Mas Hero untuk mereka? Ya, dampak positifnya jelas lah bahwa mereka mendapatkan perolehan ekonomi ya kan di negara di mana mereka bekerja. Ya kan, dengan segala konsekuensinya yang ada di sana. Cuma dampak negatifnya apa sih untuk mereka yang bekerja di luar negeri? Misalkan salah satu contohnya kan banyak juga kasus ya kan perceraian misalkan dilatar belakangi karena persoalan ya kan tadi ya kan entah itu laki-lakinya yang bekerja atau perempuan yang bekerja, akhirnya tiba-tiba ya kan dia nggak pulang ke Indonesia, ya kan gugatannya ada di pengadilan agama ya kan melakukan perceraian. Nah itu kira-kira apa untuk mengantisipasi hal yang demikian ya kan, supaya mereka benar-benar ya bekerja tapi bukan berarti mereka juga pada saat bekerja kemudian ada dampak negatif yang kemudian tidak diantisipasi juga oleh pemerintah supaya semuanya menjadi seimbang lah gitu dalam konteks bekerja karena mereka bekerja kan untuk mencari penghidupan juga untuk keluarga khususnya yang sudah berkeluarga. Ya kan, jangan sampai pekerjaannya dapat tapi keluarganya lepas. Nah ini peran pemerintah itu dalam rangka mengantisipasi itu tuh seperti apa? Atau ada solusi apa menurut Mas Hero nih? Jadi memang katakanlah problem keluarga ya, terutama keluarga yang ditinggalkan, kemudian dengan keluarga yang berangkat ke luar negeri ini, pertama adalah bagaimana ada komunikasi yang kurang ada komunikasi yang kurang kurang lancar dan sebagainya. Ini menyebabkan faktor-faktor tadi. Jadi ada sisi negatif ketika keluarga atau ibu atau istri yang berangkat ke luar negeri, kemudian di sini ada suami dan anak misalnya. Karena ada juga tuh fenomena tuh istrinya bekerja tiba-tiba pas pulang duitnya nggak ada habis. Itu kan karena persoalan manajemen keuangan, termasuk juga bagaimana ada komunikasi yang baik antara yang di Indonesia dengan yang di luar negeri. Ini kadang-kadang kan miskomunikasi sering terjadi. Ada pihak-pihak ketiga yang kemudian tadilah dalam masalah perceraian ini juga ada pihak-pihak ketiga. Katakanlah bukan hanya di Arab, tapi kemudian di Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Ini jarak komunikasi jarak jauh ini menyebabkan tadi juga pada persoalan pendidikan anak. Pendidikan anak ini menjadi posisi yang sangat krusial lah ketika sang ibu ini bekerja ke luar negeri, karena kontrol terhadap pendidikan, kontrol terhadap ini juga agak beda ya antara bapak dengan ibu. Betul. Nah, di sini peran-peran suami ini kan menjadi peran sebenarnya harus dilakukan oleh istri. Betul. Nah, peran istri juga yang kemudian hari ini dilakukan oleh peran suami dilakukan oleh istri. Nah, ini peran yang katakanlah peran-peran yang hari ini berbeda ini yang menyebabkan tadi banyak persoalan-persoalan. Katakanlah ini lama ditinggal di sini, kemudian dia bisa menahan dan sebagainya sehingga tidak terdorong pada hal-hal yang negatif, misalnya penggunaan kiriman dari sang istri ini juga kan harus di manajemen supaya menjadi nilai produktif, misalnya ya dibelikan sawah atau bangunkan rumah ya. Atau bisa jadi untuk modal usaha. Nah, tapi kebanyakan di Indramayu ini menjadi barang yang
barang yang konsumtif lah, rumah, gaya hidup dan sebagainya, sehingga kemudian itu memaksa mereka untuk balik lagi menjadi pekerja migran. Jadi manajemen, komunikasi, pendidikan anak ini menjadi faktor-faktor imbas negatif dari seorang ibu atau seorang istri yang berangkat menjadi TKI. Berarti ini yang saya lihat tadi di situ. Kaitan persoalan tersebut kan harusnya ada edukasi. Betul. Edukasi yang diberikan ya kan oleh pemerintah ataupun pihak yang memberangkatkan, karena mereka juga mengambil benefit dari situ terhadap pihak baik yang berangkat ataupun pihak keluarga. Nah, sepertinya juga edukasi itu juga terlihat kan tidak maksimal ya, atau bahkan mungkin dilakukan ya hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja. Betul. Harusnya kan edukasi itu misalkan dilakukan secara berkesinambungan. Selama mereka bekerja, selama mereka masih kontraknya masih berjalan, harusnya kan edukasi itu tidak bisa terputus, atau ada memang satu lembaga ya kan yang khusus memfasilitasi supaya ada konseling misalkan. Ya kan bisa jadi ada persoalan rumah tangga karena tidak bisa ketemu kan, beda negara posisinya, akhirnya mereka harus difasilitasi oleh negara misalkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Betul. Atau misalkan tadi oleh lembaga yang memang memberangkatkan, yang swasta, tapi mereka juga memfasilitasi SDM untuk bisa untuk punya kapasitas memberikan konseling ya kan. Nah, itu kan juga sebenarnya itu bisa meminimalisir ya kan terjadi hal-hal yang demikian. Mungkin ya karena mereka nggak tahu ilmu manajemen. Betul. Ya kan mereka juga tidak tahu akan diorientasikan kemana penghasilan mereka. Ya kan ketika mereka dapat hasil yang ada seperti dapat uang kaget aja. Akhirnya mereka ya membelikan uang tersebut ya untuk hal-hal yang memang sebenarnya tidak urgent terhadap kebutuhan mereka. Nah, untuk yang kaitan edukasi, berjalan nggak sih sebenarnya edukasi itu? Sepanjang yang undang-undang itu menjangkau itu nggak sih, undang-undang nomor 17 nomor 18 itu tahun 2017 itu menjangkau edukasi itu, dan jangkauannya implementasinya sampai mana? Karena itu kan masuk juga perlindungan. Jadi yang dilindungi kan bukan cuma mereka yang bekerja sebenarnya, tapi kan? Keluarga. Tapi juga keluarga. Jangan sampai perolehan hasil ekonomi itu ternyata tidak seimbang dengan persoalan yang dihadapi di tanah air. Akhirnya mereka bekerja ya kan ya menjadi tidak maslahah karena harus dihadapkan dengan persoalan di tanah air. Nah, itu untuk memberikan edukasi itu sebenarnya undang-undang itu jangkauannya sampai sejauh mana? Apakah termasuk tadi keluarganya juga diberikan edukasi? Misalkan diberikan akses untuk konseling kalau terjadi persoalan antara pihak keluarga nih atau suami istri yang bekerja misalkan. Jadi ketika bicara Undang-Undang 18 2017 itu juga katakanlah di pra itu selain untuk tadi ya pelindungan terhadap pekerja migran ya, terhadap keluarganya juga diberikan akses untuk kemudian dia mendapatkan informasi, dia mendapatkan akses ekonomi, finance gitu kan. Nah, termasuk juga tentang edukasi. Jadi undang-undang itu sebenarnya harus juga diterjemahkan di tiap daerah. Indramayu sendiri ini saya punya pengalaman mengadvokasi kebijakan. Ada nggak sih Perda? Ada Perda. Perda Indramayu itu kalau nggak salah Perda 3 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Indramayu di luar negeri. Jadi sudah ada Perdanya. Perda 2012 saya Mas Nur Hadi waktu itu mengadvokasi kebijakan. Perdanya sudah ada, dan sebenarnya Perda Indramayu itu katakanlah kita sudah advokasi di tingkat desa melalui ada Perdes Perlindungan Pekerja Migran di Majasari. Perdesnya juga sudah ada. Iya, Perdes itu untuk Majasari. Tapi tidak semua desa memiliki. Betul. Karena memang kembali kepada goodwill, politik will di kepala desanya. Gitu. Jadi pada saat itu selain mengadvokasi kasuistik, kita juga mengadvokasi secara kebijakan. Jadi Indramayu sebenarnya sudah ada Perda itu. Nah, tinggal Perda Indramayu itu menyesuaikan dengan undang-undang yang karena Perda Indramayu itu lahir lebih dulu sebenarnya daripada Undang-Undang 18 2017. Undang-Undang 3 Perda 3 kalau nggak salah, Perda 3 2012 gitu tahunnya. Jadi saya punya pengalaman untuk mengadvokasi itu, dan di Perda itu kemudian. Dan kapasitas waktu itu Mas Heru mengadvokasi itu sebagai apa kapasitas? Nggak punya akses untuk memberikan advokasi? Ya, karena waktu itu saya sama Mas Nur Hadi ada pada wilayah NGO.
NGO. non government organization. Jadi pada waktu itu saya NGO-nya namanya WCC Mawar Balkis, Women Crisis Center Mawar Balkis Cirebon. Jadi saya mengadvokasi itu, sebelum mengadvokasi kepada kebijakan di tingkat daerah, kita mengadvokasi di wilayah desa-desa di 3 kecamatan Seliek, Balongan, dan Juntinyuat. Sifatnya karena ada aduan turun atau memang itu berlaku secara reguler? Itu karena berangkat dari program. Ada program dari Bank Dunia. Memang program NGO. Program Bank Dunia, kemudian turun ke waktu itu BNP 2 TKI, kemudian nge-share ke NGO untuk tender program itu. Gitu. Nah, itu untuk wilayah Indramayu diserahkan kepada WCC Mawar Balkis itu, tapi pilot projectnya ada di 3 desa, 3 kecamatan, 3 kecamatan itu dengan 30 desa. Banyak juga ya. Ya, dan memang programnya adalah peningkatan kapasitas dan pelindungan bagi perempuan pekerja migran. Pada waktu itu memang spesifik ke perempuan pekerja migran. Jadi ada edukasi tentang ekonomi, tentang apalagi bantuan hukumnya, terus berapa akses itu yang kemudian kita katakanlah berikan untuk penguatan. Jadi ada FGD yang sering dilakukan, ada seminar, ada kemudian melakukan advokasi bersama dengan masyarakat. Nah, di situ muncullah vokal poin dari warga setempat, kemudian kita fasilitasi menjadi CBO, Community Based Organization. Jadi organisasi yang berbasis komunitas lokal. Yang di situ ada keluarga pekerja migran, mantan pekerja migran. Di situ. Jadi dia mengadvokasi kebijakan di tingkat desa, mengadvokasi kasusnya. Nah, salah satu CBO itu Mas Adi Kurniawan. Mas Adi Kurniawan, rekan kita juga. Rekan kita juga itu dulu sebelum jadi advokat, beliau juga aktif di sekarang masih berjalan. Sekarang atau sudah tidak ada lagi programnya, tidak ada yang endorse. Semoga nanti bisa jadi perhatian oleh pemerintah. Jadi tidak perlu menunggu bantuan turun tangan dari negara lain, ya kan, atau organisasi lain yang ada di dunia untuk bisa membantu supaya tadi potensi persoalan yang muncul dan terhadap keTKI-an ini supaya bisa diredam lah. Jadi langkah-langkah pencegahan lah sifatnya ya. Sebenarnya sih tadi kalau seperti disampaikan oleh Mas Hero, sebenarnya dari mulai level desa, dari mulai level keluarga itu sebenarnya juga sudah bisa dilakukan antisipasi untuk bisa meminimalisir supaya persoalan terkait dengan ketenaga kerjaan ini ya kan bisa diminimalisir lah. Ya kan, ditambah lagi juga tadi seperti disampaikan bahwa aturannya ini sudah sangat komprehensif. Dari mulai tidak ada undang-undang, ya kan, dari peraturan kementerian 2002 sampai kemudian 2004 ada undang-undangnya nomor 39, kemudian juga undang-undangnya juga terus diperbaharui, ya kan, nomor 18 tahun 2017. Kemudian juga tidak hanya bicara undang-undang upgrade penyempurnaan undang-undang terkait dengan perlindungan, ya, penempatan dan perlindungan, tapi juga ada mengait juga peraturan undang-undang yang lain, misalkan seperti hak asasi manusia. Ya kan, kemudian juga seperti tindak TPPO, ya kan. Nah, sebenarnya secara peraturan sih kalau dinilai memang sudah komprehensif, tinggal pelaksanaan implementasi terhadap peraturan tersebut aja untuk memastikan bahwa tadi apa yang diatur itu ya kan bisa menjamin kepastian hak daripada pekerja yang dipekerjakan di sana. Nah, saya setuju tadi ketika disampaikan bahwa ya orang bekerja memang ya tidak bisa dibatasi. Dalam arti tidak bisa dibatasi sepanjang memang dia bekerja ya kan dalam koridor yang memang tidak melanggar hukum, baik hukum negara kita ataupun hukum di negara lain. Karena pemfasilitasan warga negara untuk bekerja itu kan memang jaminan konstitusi dan itu harus dilaksanakan oleh negara. Ya, karena untuk bisa menjamin mereka bekerja ini kan bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Tapi tadi kalau mengacu terhadap alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa ya melindungi segenap bangsa Indonesia itu yaitu menjadi tugas dan tanggung jawab negara.
Artinya mereka mau ada di bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia mau ada di Indonesia atau ada di luar negeri sekalipun ya negara itu punya kewajiban memberikan perlindungan. Apalagi kemudian untuk mereka yang berangkat ke luar negeri itu dilabelkan sebagai sebagai pahlawan devisa ya kan, artinya harus ada bukan cuma pelindungan tapi sebenarnya penghargaan kepada mereka karena mereka membantu juga membawa nama negara. Baiknya satu negara itu kan dinilai marwahnya juga tergantung bagaimana attitude warga negaranya di negara lain, saya pikir kan itu. Nah ini terakhir Mas Hero nih, ya kan, pesan-pesan Mas Hero lah terhadap warga kita atau orang Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri supaya dia terhindar dari persoalan tadi lah, persoalan seperti misalkan nauzubillah min dzalik yang paling ekstrim, misalkan terjadi pembunuhan, yang paling ekstrim itulah. Pesan-pesan Mas Hero untuk sobat RD 9 nih, khususnya barangkali ada yang ingin berangkat ke luar negeri bekerja mengadu nasib di sana, itu kira-kira idealnya harus bagaimana dan seperti apa? Ya, yang pertama harus dilakukan sebelum kita ingin menjadi pekerja migran ke luar negeri, pertama pastikan umur kita cukup. Umur kita cukup. Maksudnya umur atau umur kan nggak ada yang tahu nih. Usia. Berapa tuh batas usia cukup berdasarkan hukum untuk bisa berangkat ke luar negeri kerja? Kalau dilihat dari undang-undang itu 21. Minimal 21 tahun. Atau 18? 18 enggak, 21 tahun. 21 lah ya. Ya, artinya itu pertama pastikan itu, yang kedua pastikan dokumen kita lengkap. Dokumen itu kan mencakup misalnya KTP, KK, akte kelahiran dan sebagainya. Itu terverifikasi di dinas terkait, misalnya Distrik Capil dan sebagainya. Jadi jangan mau data kita dipalsukan atau kita bawa data orang lain. Gitu. Pastikan data kita valid, data kita benar, dokumen kita terverifikasi, tervalidasi. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah pastikan bahwa ketika kita berangkat ke luar negeri, pastikan bahwa negara tujuan itu adalah negara yang aman untuk ditempati. Aman dan nyaman lah. Aman dan nyaman, karena ada beberapa pekerja migran yang dia tidak tahu ditempatkan di negara mana. Contoh, ada kasus yang dia ditempatkan di negara konflik, Irak. Itu banyak, ya kan. Dia asal ke Arab, ke negara Timur Tengah saja. Informasinya mah yang penting bisa masak. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi pastikan bahwa kita tahu banyak tentang informasi penempatan. Nah, kalau butuh informasi itu bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja atau di layanan terpadu satu atap di Indramayu. Jadi pastikan bahwa informasi kita untuk bekerja ke luar negeri itu lengkap. Di situ kita bisa cek bahwa PPTKIS atau PJTKI apa saja sih yang terdaftar di situ, ya kan. Pastikan kita mau bekerja di negara yang aman, gitu kan. Terus siapkan keahlian kita, skill kita, karena kita di sana itu untuk bekerja, bukan berrekreasi. Betul. Jadi pastikan bahwa kita punya skill, kita punya kompetensi, ikut pelatihan terlebih dahulu gitu kan, ke LPK atau lembaga yaitu yang penyedia pelatihan itu banyak ya. Kita juga harus kuasai bahasa. Betul. Agar tidak kemudian di sana menjadi nggak bisa belanja dan sebagainya. Nah, artinya termasuk juga pelajari budaya, karakteristik negara penempatan, misalnya Taiwan, Hong Kong atau negara itu, pastikan kita mengenal budayanya. Betul. Jangan sampai nanti di sana kita yang alergi dingin misalnya kerja ke Jepang, itu juga menjadi problem. Betul. Jangan dipaksakan karena di sana cuacanya beda kan. Betul. Gitu. Nah, itu yang harus kemudian juga kita kenali. Yang selanjutnya adalah bangun komunikasi yang baik dengan keluarga yang ada di sini. Setelah nanti mereka setelah sana teruslah berkomunikasi, pastikan artinya ketika kita berangkat ke sana, tujuan untuk ke sana ini apa? Kan mencari katakanlah modal, mencari penghasilan. Nah, harapannya ketika komunikasi dengan keluarga di rumah, ini tujuannya untuk apa sih? Misalnya untuk modal kerja, untuk beli sawah atau untuk bangun rumah. Nah, itu yang harus kemudian clear. Jadi jangan sampai nanti
ini menjadi problem berikutnya. Oke. Ketika kita ke sana kirim ke suaminya di sini untuk Betul. nyawer dan sebagainya. Nah, itu iya. menjadi masalah juga gitu. Jadi artinya komunikasi yang intens dengan keluarga. Jangan sampai sodakoh yang salah lah betul, ya. juga katakanlah suami dengan mertua ini juga harus clear dulu. Betul. Ya, Karena jangan kalau sampai udah ada rebutan. masalah uang nih agak sensitif nih, ya kan? gitu. Nah, terus juga ketika mau berangkat ke sana, pastikan kita mempunyai atau harus mencari menyimpan nomor-nomor penting, misalnya nomor KBRI, nomor kepolisian, KJRI dan sebagainya, itu kita harus simpan itu dengan baik. Barangkali ada sesuatu yang menyangkut permasalahan dengan kita bisa langsung menghubungi, misalnya dengan nomor kontak perusahaan atau nomor kontak KJRI, kepolisian. Jangan kepolisian di sini agak repot ya. Ya kan, itu. Jadi nomor-nomor keluarga juga yang penting yang bisa dihubungi. Jadi tadi komunikasi yang intens itu juga harus selalu dibangun lah dengan keluarga. Nah, kemudian selanjutnya ketika pergi ke sana, katakanlah baca dulu kontrak. Nah, kontrak kerja itu ya kan sebagai itu yang gambaran penting. awal ya kan dia nanti di sana tuh seperti apa dan bagaimana, karena banyak kasus juga Mas Ero, ya kan ternyata penempatannya tidak sesuai. Betul. Kadang bekerja juga misalnya di kontrak jam kerjanya tidak sesuai gitu. Tapi kontrak itu biasanya membahas detail Mas Ero ya. Betul. Terkait dengan hak dan kewajiban. Para PMI ini yang ingin bekerja di sana ya. Betul. Makanya kan ketika kita mengetahui kalau terjadi pelanggaran terhadap kontrak, yang bertanggung jawab siapa tuh? Ya, artinya kan kita bisa komplain dengan katakanlah dengan user ya, majikan. Nah, itu kita adukan ke agensi yang di sana supaya difasilitasi untuk proses penyelesaiannya gitu. Misalnya gaji kita di kontrak ini sekian NT tapi dibayar sekian. Jadi ketika itu kita bisa protes, kita bisa ini kan gitu. Jadi hal-hal tadi yang sekiranya bisa harus dilakukan lah, mesti dilakukan oleh para pekerja migran atau calon pekerja migran ke sana. Itu sarannya itu. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Insya Allah sangat mengedukasi bagi orang-orang memang yang ingin berangkat ke luar negeri bekerja, mengadu nasib di sana. Tadi seperti disampaikan oleh narasumber kita, Mas Ero, pastikan bahwa kita berangkat tidak secara ilegal, tapi kita berangkat secara legal dan mekanismenya juga ditempuh. Tidak perlu khawatir, ya kan, peran negara sangat luar biasa sekali. Ya kan, dalam kita bisa nilai dalam hal ini produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh negara itu sudah menjadi payung hukum dan bisa memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam TKI kita atau pekerja migran kita untuk bisa bekerja di luar negeri secara aman dan nyaman. Sekali lagi terima kasih Mas Ero atas waktunya. Semoga ilmunya berkah dan bisa dinikmati oleh kita semua. Terus pantengin podcast RD 9. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat RD 9. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.